Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anggraini dengan NIM 3601422130 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai permasalahan pendidikan dan solusinya untuk mata kuliah pengantar ilmu pendidikan. Nah, materi yang akan saya bahas yang pertama itu ada definisi pendidikan, lalu yang kedua ada definisi permasalahan pendidikan, yang ketiga ada masalah pemerataan pendidikan, dan yang terakhir ada solusi masalah pendidikan. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu definisi pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sarana penting dalam kehidupan, karena dengan adanya pendidikan, kehidupan seseorang akan lebih terarah. Dengan adanya pendidikan, dapat melahirkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, serta memiliki kompetitif. Masalah pendidikan di Indonesia saat ini bisa kita temui dari beberapa aspek, salah satunya adalah dari aspek pemerataan. Untuk materi selanjutnya yaitu ada masalah pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan atau bisa disebut sebagai perluasan kesempatan belajar. Permasalahan pemerataan dapat terjadi karena kurang terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Lalu materi selanjutnya ada masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada ketimpangan pendidikan. Nah, contohnya seperti gambar yang sudah ditampilkan di dalam PowerPoint. Untuk penjelasannya, ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara kelompok sosial ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik dari pendidikan di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Lalu yang kedua ada kualitas guru dan tenaga pendidik. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Lalu yang ketiga ada kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Lalu yang keempat ada kualitas, fasilitas, dan infrastruktur. Seperti gambar yang sudah saya tampilkan di dalam PowerPoint. Nah, untuk penjelasannya, banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Lalu masalah pendidikan di Indonesia yang kelima yaitu ada kesenjangan digital. Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer atau internet. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam kemampuan mengakses informasi dan pembelajaran secara online. Lalu, masalah pendidikan di Indonesia yang terakhir yaitu ada kualitas ujian dan evaluasi. Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Terkadang, evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif. Untuk materi yang terakhir yang saya bahas yaitu ada solusi masalah pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan anggaran biaya pendidikan. Yang kedua melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah terpencil, terutama di sekolah yang berada di daerah pelosok yang sulit mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Yang ketiga memperbaiki dan meningkatkan kualitas atau kualifikasi guru dan dosen. Dan yang terakhir penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan kelulusan. Sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.